Makin panas, kuasa hukum Paula ngegas di hadapan majelis. Baim Wong malah bersyukur. Sidang perceraian pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu ini berlangsung cukup panas. Paula yang berhalangan hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Alfon Kurnia Palma. Dalam kesempatan tersebut, Alfon menyampaikan 2 poin penting di hadapan majelis hakim. Permintaan pertama dari kuasa hukum Paula adalah agar majelis hakim memperjelas serta menertibkan proses persidangan yang menurutnya mulai tidak terarah. Ini kan sebenarnya masih bisa berubah kan gugatannya, tapi faktanya pada saat ini sudah kemana-mana majelis, jadi tolong ini bisa ditertibkan karena ini kan sebenarnya persidangan yang tertutup, ungkap Alfon di hadapan majelis hakim. Namun menanggapi hal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa hingga sidang kali ini dilaksanakan belum ada pernyataan resmi yang menyatakan sidang harus berlangsung tertutup. Adapun tujuan permintaan dari pihak Paula adalah demi memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak selama menjalani proses perceraian ini. Permintaan kedua dari kuasa hukum Paula menyangkut aksesibilitas Paula untuk bertemu dengan kedua putranya Keanu dan Kenzo. Alfon menegaskan bahwa kliennya merasa dibatasi dalam mengakses waktu bersama buah hatinya. Padahal ini pihak Paula berharap adanya perintah dari hakim agar tidak ada pembatasan bagi Paula dalam menghabiskan waktu bersama kedua putranya. Baim Wong yang mendengar permintaan terkait akses bertemu buah hatinya menyatakan bahwa tidak pernah ada larangan dari pihaknya untuk Paula bertemu anak-anak. Untung udah ngomong sama kalian tak ada batasan bertemu anak, keluar dibahaskan, ujar Baim kepada awak media. Tampak tenang tetapi tetap khawatir karena pernyataan kuasa hukum Paula dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi negatif terhadapnya. Ia menjelaskan bahwa tuduhan seperti ini berpotensi merusak citranya sebagai figur publik. Kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid, menegaskan bahwa pintu selalu terbuka bagi Paula jika ingin bertemu anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Baim berusaha memberikan akses kepada Paula untuk menjalin hubungan dengan putra mereka meski sedang dalam proses perceraian. Dahlia tak menyangka putrinya ogah tinggal serumah. Salsabila, putri pedangdut Dahlia belak-belakan mengungkap soal tinggal serumah dengan ibunya. Menurutnya ia tidak ingin tinggal bersama ibu meski sudah menikah nanti. Saat itu Salsabila ditanya apakah mau tinggal serumah dengan ibunya meski sudah menikah. Ia bertanya kepada Salsabila apakah mama boleh meminta kakak untuk tinggal bersama mama selamanya. Salsabila pun menjawab dengan lantang bahwa dirinya tidak mau. Ia pun menjelaskan alasannya mengapa tak mau tinggal bersama ibunya. Wanita yang akrab disapa Salsa itu mengatakan bahwa mama sangat rewel. Salsabila juga menyinggung soal adiknya Devano dan Dendra yang kini memilih tinggal sendiri. Salsa menjelaskan bahwa adiknya sampai pindah. Salsabila kembali menegaskan bahwa dirinya ingin pindah rumah. Sebelumnya anak kedua Dahlia yakni Devano dan Dendra telah lebih dulu memutuskan untuk tidak serumah lagi dengan kedua orang tuanya. Dahlia pun mengaku ketakutan semenjak Devano tak tinggal serumah lagi. Ia mengaku khawatir jika anaknya salah pergaulan karena jauh dari pengawasan orang tua. Diketahui Devano dan Dendra sudah tinggal terpisah dari Dahlia meskipun masih lajang. Oleh karena itu Dahlia sering mewanti-wanti Devano dan Dendra supaya jangan sampai salah bergaul. Ia menjelaskan bahwa ia sama-sama takut pergaulan karena punya anak sebesar itu membuatnya khawatir. Meskipun sering mengecek, ia selalu berpesan kepada anaknya untuk tidak salah pergaulan. Ia pun selalu mengingatkan anaknya untuk berhati-hati dalam bergaul. Dahlia berharap Devano dan Dendra tak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif. Ia menegaskan bahwa mama ingin adiknya berada dalam pergaulan yang benar dan meskipun ada teman adiknya yang tidak baik, adiknya diharapkan tidak terpengaruh. Ibu dua anak ini mengatakan saat kehilangan Devano dan Dendra ketika anaknya itu terpisah rumah dengannya. Ia mengatakan bahwa dibandingkan kakaknya, adiknya lah yang paling peduli padanya di rumah. Ia menjelaskan bahwa jika sakit, adiknya akan datang membawakan obat dan memijatnya. Sejarah panjang band Melayu Indonesia ST12 ternyata namanya berasal dari tempat nongkrong Stasiun 12. ST12 adalah grup musik yang dikenal dengan aliran pop rock dan pop Melayu. Band ini didirikan di Bandung pada tahun 2004 oleh 3 personil awal, Pepeng, Charlie, dan Iman Rush. Nama ST12 diambil dari Stasiun 12 yang merupakan markas mereka sebelum terkenal. Meski banyak perubahan terjadi sepanjang perjalanan kariernya, ST12 berhasil mencetak berbagai prestasi dan meninggalkan jejak mendalam di dunia musik Indonesia. Pada tahun 2004, ST12 merilis album pertama mereka yang berjudul Jalan Terbaik. Salah satu lagu dalam album tersebut, Rasa Yang Tertinggal, menjadi hits dan dikenal luas di kalangan pencinta musik Indonesia. Namun di tengah masa promosi album, mereka menghadapi tragedi. Iman Rush, pemain bass ST12, telah tiada pada tahun 2005 karena pecah pembuluh darah di otak. Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi band yang baru mulai menapaki kesuksesan. Meski
Meski kehilangan salah satu pendirinya, album Jalan Terbaik yang dirilis pada Juni 2005 tetap sukses dan menarik perhatian banyak orang. Album ini dibeli oleh label ternama Musica Studios yang menjadi tonggak penting dalam karier mereka. Pada tahun 2008, ST12 merilis album kedua berjudul PUSPA yang didedikasikan untuk mendiang Iman Rush. Album ini sukses besar dan mengukuhkan ST12 sebagai salah satu grup band paling populer di Indonesia pada saat itu. Lagu-lagu di album ini banyak diputar di radio dan menjadi favorit para pendengar. Namun, perubahan besar kembali terjadi pada band ini. Pada Oktober 2011, Charlie, yang merupakan vokalis utama, mengumumkan bahwa ia bukan lagi bagian dari ST12. Tidak lama berselang, Pepeng juga memutuskan untuk hengkang dari band, membuat masa depan ST12 sempat diragukan. Meski kehilangan dua personil penting, ST12 terus berkarya. Ini yang dilakukan seorang pria ketika temukan emas seberat 50 gram senilai 70 juta rupiah di jalan. Seorang pemuda dari Yogyakarta belum lama ini mendapat perhatian besar di media sosial setelah menemukan emas batangan seberat 50 gram yang tercecer di jalan. Dengan niat tulus untuk mengembalikan barang berharga tersebut, pemuda bernama Surya Beraja mengunggah informasi penemuan itu di grup Facebook lokal. Melalui upaya ini, ia berharap pemilik emas tersebut dapat segera ditemukan dan barang tersebut kembali ke tangan yang berhak. Penemuan emas bernilai puluhan juta rupiah ini membuat banyak pengguna Facebook memberikan apresiasi terhadap sikap jujur Surya. Banyak warganet yang memuji tindakannya yang tidak mudah dalam situasi tersebut, bahkan mendoakan agar pemilik emas tersebut dapat segera ditemukan. Tindakan ini seolah menjadi bukti nyata bahwa kejujuran masih hidup di tengah masyarakat. Ketika mengisahkan penemuan tersebut, Surya menjelaskan bahwa emas itu ia temukan di dalam sebuah dompet yang terjatuh di jalan. Setelah membukanya, ia mendapati dua batang emas antam, masing-masing seberat 25 gram. Tidak hanya itu, emas tersebut dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan resmi, menambah keabsahan dan nilai dari barang yang ditemukannya. Berbekal nama pemilik yang tertera pada surat emas tersebut, Surya sempat mencoba mencari orang tersebut melalui media sosial. Namun, upayanya belum membuahkan hasil, karena nama yang tertera ternyata tidak merasa kehilangan emas. Surya pun malah bertambah bingung, dan membuatnya memutuskan untuk mengumumkan temuannya secara luas melalui platform Facebook. Untuk memudahkan proses verifikasi, Surya meminta agar siapapun yang merasa kehilangan emas tersebut memberikan detail lengkap mengenai barang tersebut. Ia mengimbau calon pemilik untuk menyebutkan ciri-ciri dompet, nama pada surat, tanggal, dan lokasi pembelian emas. Hal ini ia lakukan untuk memastikan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dengan nilai emas yang saat ini mencapai sekitar 70 juta rupiah untuk 50 gram, upaya Surya dalam menemukan pemilik sah sangat diapresiasi publik. Terungkap ini pekerjaan Sabda Asa mantan Wulan Guritno, kini sudah nikahi wanita Yordania. Kabar bahagia datang dari Sabda Asa, atlet basket yang pernah menjadi sorotan karena kisah asmaranya dengan artis Wulan Guritno. Sabda kini resmi menikah dengan seorang wanita asal Yordania. Pernikahan Sabda Asa yang penuh kejutan ini disampaikan langsung oleh ibundanya Santi Widhianti melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Keputusan Sabda untuk menikah dengan cara ta'aruf memperlihatkan sisi religiusnya yang semakin kuat, sebuah perubahan besar yang terjadi setelah perpisahannya dengan Wulan Guritno. Sosok Sabda Asa sempat dikenal luas ketika ia menjalin hubungan dengan Wulan Guritno pada tahun 2020. Selain dikenal sebagai mantan kekasih Wulan, Sabda juga memiliki karier yang cemerlang sebagai atlet basket. Pemain dari klub basket Bogor Siliwangi ini memiliki penghasilan yang dikabarkan mencapai 2 digit per bulan, menandai keberhasilannya dalam dunia olahraga. Namun, Sabda tidak hanya berkutat di lapangan basket. Ia juga terjun sebagai model dan aktor. Film Pacarku Anak Koruptor yang tayang pada 2016 adalah salah satu proyek yang pernah ia bintangi, memperlihatkan kemampuan Sabda dalam bidang seni peran. Namun perjalanan hidup Sabda Asa tidak selalu mulus. Awal tahun 2024, Wulan Guritno sempat menggugatnya secara perdata menuntut pengembalian uang sebesar 396 juta rupiah. Gugatan itu akhirnya berakhir damai setelah Sabda melunasi jumlah tersebut dan keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.